Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvi dengan NIM 2262201036 dari kelas 611 Akuntansi. Di sini saya akan memaparkan tentang bisnis plan yang saya buat, yaitu nasi burger, yang mana tugas ini saya buat untuk melengkapi tugas mata kuliah kewirausahaan dengan dosen pengampu, yaitu Bapak Dr. Fatur Rahman, SE, MSI, MM. Baiklah, yang pertama kita akan membahas tentang latar belakang. Ekonomi kreatif di Indonesia berkembang sangat pesat dari waktu ke waktu, terutama pada sektor kuliner. Sektor kuliner memiliki peluang yang besar dan menjanjikan karena nilai ekonomisnya. Salah satu usaha sektor kuliner yang kini sedang marak yaitu usaha makanan. Menurut KBBI, makanan atau panganan adalah zat yang dimakan oleh makhluk hidup untuk mendapatkan nutrisi yang kemudian diolah menjadi energi. Sarapan di pagi hari sudah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Budaya sarapan di pagi hari sebelum melakukan aktivitas terbukti dari keberagaman penjual berbagai macam sarapan di berbagai wilayah di Indonesia. Sarapan adalah kegiatan makan dan minum yang dilakukan antara bangun pagi sampai jam 9 untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi harian, yaitu 15-30% kebutuhan gizi, dalam rangka mewujudkan hidup sehat, aktif, dan produktif. Tetapi, masyarakat Indonesia masih banyak yang belum membiasakan sarapan, padahal dengan tidak sarapan akan berdampak buruk terhadap proses belajar di sekolah bagi anak sekolah atau mahasiswa dan terkhususnya bagi yang memiliki penyakit MAH. Melihat dari peluang di atas, nasi burger hadir sebagai inovasi usaha makanan yang enak dan memiliki rasa yang cukup bervariasi. Nasi burger berfokus untuk menjual sarapan yang bercita rasa tinggi dan unik yang bisa dinikmati oleh semua kalangan, khususnya usia muda. Selanjutnya yaitu rumusan masalah dan tujuan. Adapun masalah yang saya ambil yaitu bagaimana cara mengatasi kebiasaan di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan penderita penyakit MAH yang tidak sempat untuk sarapan pagi. Dan adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui cara mengatasi kebiasaan di kalangan pelajar, mahasiswa, pekerja, dan penderita penyakit MAH yang tidak sempat untuk sarapan pagi. Selanjutnya, manfaat. Yang pertama, manfaat program untuk mahasiswa yaitu menjadi peluang mahasiswa untuk berwirausaha, kemudian menciptakan produk yang inovatif dan kreatif. Adapun manfaat kedua yaitu untuk konsumen, yaitu tersedianya makanan untuk menghilangkan rasa lapar karena kesibukan, yang mana menjadi lebih praktis dan cukup hemat. Selanjutnya yaitu metode. Adapun metode yang digunakan yaitu secara deskriptif, yang mana bertujuan untuk memaparkan dan menganalisis bisnis model kanvas, suatu metode atau cara yang menekankan pada penelitian yang mana memiliki unsur-unsur how dan why. Metode studi kasus merupakan metode yang melakukan penyelidikan mendalam sehingga dapat mengetahui secara lengkap gambaran mengenai keadaan perusahaan tersebut. Selanjutnya yaitu bisnis model nasi burger. Berdasarkan wawancara terhadap narasumber, yaitu pemilik bisnis mengenai 9 elemen bisnis model kanvas, setelah itu akan dilakukan analisis dengan menggunakan analisis SWOT pada setiap elemennya. Pengusaha bisa mengetahui posisi perusahaan atau bisnis mereka berada di posisi apa dan di mana, serta apa yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Berdasarkan analisis SWOT, yaitu suatu metode untuk menggambarkan dan membandingkan bagaimana kondisi dan cara untuk mengevaluasi suatu masalah bisnis berdasarkan faktor eksternal dan internal, yaitu strength, weakness, opportunity, dan threat. Berikut penjabaran 9 elemen bisnis model kanvas dengan menggunakan analisis SWOT. Yang pertama, customer segment. Nasi burger cukup menjadi pilihan sebagai produk makanan dalam kemasan dengan isian berbagai macam pilihan isian yang diminati masyarakat. Yang mana segmen pasarnya yaitu bagi pelajar atau mahasiswa dan juga pekerja dengan memiliki kesibukan yang cukup padat, yang mana dengan mudah dapat membeli nasi burger. Selanjutnya yaitu elemen kedua yaitu value proposition.
Produk nasi burger memiliki porsi nasi yang pas di perut, bentuk yang bulat, dan menitik beratkan pada kemudahan dalam memakannya. Harganya pun sangat ekonomis dan murah meriah. Untuk isiannya bermacam-macam, seperti jamur, ayam, atau ikan suwir pedas. Hal-hal tersebut menjadi kekuatan pada produk nasi burger. Adapun elemen ketiga yaitu channels. Pemasaran nasi burger ini dengan mendirikan stand booth atau offline yang berada di Jalan Umban Sari dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut strategis karena berada di pinggir jalan yang setiap harinya ramai dilewati pengendara motor maupun mobil. Nasi burger ini bisa didapatkan secara online maupun offline. Adapun elemen keempat yaitu customer relationship, yang mana yaitu melalui sarana teknologi dan informasi. Semakin berkembangnya teknologi, maka fasilitas internet semakin mudah didapatkan. Jadi sudah hal yang lumrah jika memanfaatkan internet sebagai media promosi. Promosi dapat dilakukan melalui jejaring sosial seperti WhatsApp, Facebook, Instagram, Twitter, dan lain sebagainya. Adapun elemen kelima yaitu revenue stream, yang artinya memiliki produk membuat nasi burger menghasilkan pendapatan melalui pasar yang cukup, dan tidak hanya dari penjualan secara offline dan online, serta dapat mengisi dalam berbagai acara dan pameran. Namun, kurangnya nasi burger dalam menjalin hubungan terhadap para pelanggan tetap, maka dapat mempengaruhi pendapat yang seharusnya bisa bertahan. Adapun elemen keenam yaitu key research. Resep yang unik serta mengerjakan sendiri menjadikan kekuatan nasi burger, namun akan menjadi kelemahan apabila memiliki kegiatan dalam jumlah besar dan perlu mencari sumber daya manusia dari luar, yang mana bisa mengurangi kualitas produk nasi burger. Lalu, penggunaan listrik dan air yang menjadi satu dari rumah pribadi menjadi kelemahan nasi burger. Adapun elemen ketujuh yaitu pay activity, aktivitas yang dilakukan oleh nasi burger menjadi kekuatan yang sangat baik, yaitu menjual produk secara online dan offline, mengikuti pameran, dan berbagai kompetisi. Namun, dari hal tersebut, nasi burger tidak memiliki sumber daya yang mumpuni dalam menjalankan aktivitas online seperti konten-konten di platform sosial media, yang mana ia akan berencana membuat kebijakan pajak bagi pelaku bisnis online. Adapun elemen ke-8 yaitu key partnership, yang artinya memiliki pemasok bahan baku tetap dan terjangkau. Keunikan produk dapat memberikan peluang untuk bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain dalam ajang memberikan sponsorship maupun kolaborasi, serta bekerja sama dengan platform pesan antar. Adapun elemen ke-9 yaitu cost struktur. Biaya yang dikeluarkan hanya sedikit karena tergabung dalam rumah pribadi. Namun, pembagian penggunaan menjadikan tidak stabilnya perhitungan cost untuk bisnis nasi burger itu sendiri. Bisa dikatakan pengeluaran antara penggunaan pribadi dan pengeluaran dalam operasional. Biaya yang digunakan lebih terkontrol karena pemilik dan operasional ikut andil langsung menjadi peluang yang baik. Sedangkan tantangannya ialah pajak yang dikeluarkan suatu saat harus berbeda, yaitu adanya pajak izin menjalankan usaha. Berikut ini adalah tabel perencanaan bisnis model kanvas. Adapun kesimpulannya yaitu model bisnis yang dimiliki oleh UMKM nasi burger berdasarkan bisnis model kanvas adalah sebagai berikut. Yang pertama, yaitu nasi burger memiliki segmen pasar yang sudah sangat spesifik, yaitu pelajar, mahasiswa, pekerja, penderita MAH yang memiliki pekerjaan yang cukup padat. Produk yang unik dan berkarakter yaitu menggunakan nasi sebagai bahan dasar dan komoditas utamanya. Nasi burger menjual produknya melalui offline store dan online. Media online menggunakan sosial media seperti Instagram serta WhatsApp. Media online menjadikan nasi burger dapat menembus pasar yang lebih luas. Mengenai customer relation, nasi burger tidak terlalu menjadikan hal ini sebagai prioritas, jadi hanya sebatas WhatsApp story dan Instagram story saja. Pendapatan yang dihasilkan didapati dari penjualan nasi burger baik melalui media online dan offline. Adapun saran yang dapat diberikan untuk nasi burger yaitu produk yang ditawarkan nasi burger sudah sangat spesifik, maka nasi burger hanya perlu memasarkan produknya lebih gencar
agar gaungnya lebih terdengar. Jika mengikuti tren saat ini, cara memasarkan produk yang bisa dikatakan cukup efektif adalah dengan menggunakan celebrity endorsement. Apabila terkendala dengan budget, Nasi Burger bisa menggunakan celebrity endorsement lokal Pekanbaru yang memiliki followers cukup tinggi. Melalui endorsement, maka produk Nasi Burger akan lebih sering terdengar dan bisa menjadi media untuk mensosialisasikan produk yang unik terhadap pangsa pasar. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.